Selamat pagi buat anak-anak Bapak semua. Apa kabar hari ini? Ya, bagus, semuanya dalam keadaan sehat ya. Nah, hari ini kita belajarnya digabungkan ya, kelas 4 dengan kelas 5. Kenapa Pak digabung? Karena kelas 5 ibu gurunya tidak bisa masuk hari ini karena sedang sakit. Jadi pelajarannya kita belajar digabung antara kelas 4 dan kelas 5 ya nak ya. Nah, sebelum kita mulai pelajaran kita, terlebih dahulu kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Ya, amin. Berdoa selesai. Kemudian Bapak mau ngecek kehadiran kita semua ya. Pertama dari kelas 4 itu ada yang absen? Semuanya hadir? Iya, bagus. Kelas 5 ada yang absen? Semuanya sudah hadir? Iya, bagus. Duduk yang rapi anak ya. Nah, sekarang ya anak-anak Bapak, hari ini Bapak akan mengajari kelas 4 terlebih dahulu ya anak-anak kelas 5. Jadi anak kelas 5 boleh mendengarkan, jangan berisik ya. Anak-anak kelas 4, hari ini kita akan belajar mengenai perubahan wujud benda dan contohnya ya. Tujuan pembelajaran kita adalah anak-anak Bapak semua paham ya, seperti apa itu perubahan wujud benda, kemudian contoh-contoh perubahan wujud benda ya nak ya. Nah, sekarang coba kamu buka bukunya halaman 39. Perhatikan di situ, di bukunya ada beberapa gambar terkait dengan perubahan wujud benda. Nah, Bapak akan menjelaskan seperti apa itu perubahan wujud benda. Yang pertama adalah mencair ya. Tahu mencair ya? Mencair itu adalah perubahan benda dari benda padat menjadi cair ya. Contohnya bisa kita lihat di gambar ini, es batu. Jika dipanaskan maka es batu tersebut akan menjadi air atau mencair. Kemudian lilin yang dibakar, jika dibakar maka dia akan mencair menjadi air lilin ya. Jadi berarti mencair itu adalah perubahan benda padat menjadi benda cair. Kemudian membeku itu adalah perubahan benda yang tadinya cair menjadi benda padat. Contohnya bisa kita lihat di gambar ini ya, air putih contohnya kita masukkan ke dalam freezer atau lemari es, maka lama-kelamaan berubah menjadi es batu atau benda padat ya. Kemudian menguap itu adalah perubahan wujud benda yang semula berbentuk cair menjadi gas ya. Contohnya bisa kita lihat di gambar ini adalah air yang direbus sampai mendidih, maka dia akan menghasilkan uap ya. Kemudian perubahan yang lainnya adalah mengembun, di mana perubahan mengembun itu adalah asalnya berbentuk gas, kemudian berubah menjadi bentuk cair ya. Itu contohnya bisa kita lihat seperti di gambar ini ya. Jika kita isi air di dalam gelas, maka dia akan mengeluarkan uap seperti embun ya, itu dia mengembun ya. Kemudian menyublim ya. Menyublim itu adalah berubahnya benda padat menjadi gas akibat penurunan suhu menjadi lebih rendah ya. Akibatnya bisa kita lihat di gambar ini menyublim seperti ini ya. Kapur balus dan pewarna-warna padat yang mengecil setelah digunakan. Jadi kapur balus yang mungkin digantung orang tua di lemari, lama-lama itu akan habis atau mengecil. Itu karena terjadi perubahan benda yang disebut dengan menyublim. Lalu yang terakhir adalah mengkristal. Mengkristal itu perubahan wujud dari asalnya benda gas menjadi benda padat. Contoh proses mengkristal adalah berubahnya uap air di udara menjadi salju. Nah, uap air di udara itu menjadi salju ya. Nah, itulah contoh-contoh perubahan wujud benda. Nah, sekarang anak-anak Bapak kelas 4
Coba buka bukunya di halaman 42. Coba jawab pertanyaan yang ada di bukunya nomor 1 sampai nomor 5 ya. Di situ disebutkan mengenai contoh-contoh perubahan wujud benda. Coba buatkan satu saja contoh dari masing-masing perubahan wujud benda tersebut. Mencair, membeku, menguap, mengembun, menyublim, dan mengkristal. Ya, coba dikerjakan dengan baik dulu. Nanti akan Bapak koreksi ya. Nah, sekarang Bapak berhenti dulu sebentar untuk anak kelas gimana ya, sambil kami mengerjakannya. Ya, sekarang anak-anak Bapak kelas 5 coba perhatikan kemari ya. Pelajaran kita hari ini adalah mengenai jenis dan contoh bangun ruang ya. Ada yang tahu arti bangun ruang? Ya, Bapak jelaskan ya. Bangun ruang adalah bangun yang memiliki volume atau isi ya. Nah, coba kamu buka bukumu di halaman 36 ya. Di situ ada dituliskan jenis-jenis bangun ruang ya. Adapun jenis-jenis bangun ruang antara lain, satu, ada namanya limas ya. Kemudian bangun ruang berikutnya tabung. Yang ketiga kerucut. Yang keempat balok. Yang kelima bola. Keenam kubus. Dan yang terakhir prisma ya. Inilah dia jenis-jenis bangun ruang ya. Nah, Bapak mau jelaskan contoh-contoh bangun ruang berbentuk limas ya. Contoh bangun ruang berbentuk limas adalah piramid. Pernah lihat piramid ya? Ya, itu contoh dari limas. Kemudian yang kedua tabung. Coba perhatikan botol minum ini. Nah, ini dia bentuknya tabung ya. Kemudian yang ketiga kerucut. Coba perhatikan dulu ini, nakku. Apa namanya ini ya, yang biasa kita gunakan untuk olahraga ya, pembatas itu. Ini bentuknya kerucut ya. Selanjutnya balok. Coba perhatikan meja kita yang di ruang kelas. Meja itu adalah, oh maaf, Bapak salah, bukan meja ya, lemari ya. Lemari itu adalah berbentuk balok ya. Nah, berikutnya nomor 5 bola. Kalau bola semua tahu ya. Ada yang belum tahu bola? Nah, ini dia bola ya. Nanti habis pelajaran ini kita main bola ya. Kemudian yang terakhir kubus ya. Masih ingat dengan kubus? Kubus itu bentuknya bisa kita lihat seperti kotak kampus seperti ini ya. Memiliki panjang sisi yang sama ya. Kemudian yang terakhir prisma. Contoh prisma itu adalah atap rumah ya. Coba perhatikan atap rumah atau atap sekolah kita ini, seperti itulah bentuk daripada prisma. Atau pernah lihat kotak Toblerone, coklat Toblerone? Ya, itu juga disebut dengan contoh prisma. Ya, paham ya anak-anak Bapak ya? Nah, sekarang Bapak mau menugaskan anak Bapak latihan di halaman 39. Coba buka latihan halaman 39. Di situ ada berbagai bentuk-bentuk benda. Coba kelompokkan benda-benda tersebut. Apakah dia berbentuk limas, tabung, kerucut, balok sampai prisma ya. Nanti akan Bapak koreksi, kemudian nanti akan Bapak nilai apakah kamu sudah paham materi kita hari ini. Silakan dikerjakan. Nah, anak-anak Bapak, hasil latihan kamu hari ini sudah Bapak koreksi ya, baik kelas 4 maupun kelas 5 ya. Bapak cukup bangga sekali, kelas 4 nilainya sudah bagus-bagus ya. Nilai 80, 90, bahkan ada beberapa orang yang sudah nilai sempurna 100 ya. Kemudian yang kelas 5 juga sama, nilainya juga cukup bagus. Paling tinggi nilai 100, tetapi masih ada nilai 70. Tapi Bapak rasa semua sudah mulai paham, sudah paham lah ya pelajaran kita hari ini. Jadi Bapak senang anak-anak Bapak bisa menangkap pelajaran yang kita ajarkan hari ini. Nah, untuk tugas di rumah
Coba buka LKS-nya halaman 23 untuk kelas 4. Halaman 23 kerjakan nomor 1 sampai nomor 5 ya. Besok Bapak koreksi. Untuk kelas 5 buka bukunya buku LKS halaman 17. Kerjakan bagian kolom 1 dan kolom 2 ya. Besok Bapak koreksi. Ya, demikianlah pelajaran kita untuk hari ini. Sebelum kita pulang, kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah anak-anak Bapak, kelas 4 boleh pulang terlebih dahulu. Yang rapi ya, langsung pulang ke rumah. Hati-hati di jalan ya. Sampai jumpa besok pagi.